Baiklah hadirin, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin Rasulillah ibnu Abdillah alladzi la nabiyya ba'dah. Qala ta'ala fi kitabil karim wa huwa astaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Wa qala kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Qila wa man ya'ba ya Rasulullah. Qala man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Sadaqallahul adzim wa sadaqan nabiyul karim. Hadirin kaum muslimin, Bapak Ibu jamaah salat maghrib dan nanti insyaallah isya yang dirahmati Allah Ta'ala, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah. Alhamdulillah kita tetap diberikan keistiqomahan, kekuatan lahir batin dan dalam keadaan iman takwa kepada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan kondisi seperti ini dapat istiqomah, bahkan meningkat yang setinggi-tingginya, yang sebaik-baiknya, hingga saatnya nanti kita kembali ke hadiratnya betul-betul dibaringi mati dalam keadaan husnul khatimah, jauh daripada su'ul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, kita lanjutkan taklim kita dalam waktu yang amat sangat singkat ini. Kita masih di dalam bab menjaga sunnah-sunnah Nabi sesuai kemampuan kita. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan sebanyak-banyaknya dan sebaik-baiknya sehingga kita nanti pada saatnya kita akan betul-betul mendapatkan syafaat atau pertolongan beliau di saat-saat kita sangat membutuhkannya. Kita masuk ke hadis yang ketiga, hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala. Ini merupakan kabar gembira buat umat Islam, khususnya yang mukmin. Karena umat Islam itu, Islam ada yang kurang mukmin, yang mukmin ada yang kurang takwa. Kalau sudah sampai tingkat takwa, insya Allah itu adalah derajat yang paling tinggi. Inna akramakum indallahi atqakum, kata Allah Ta'ala. Hadis yang ketiga merupakan kabar gembira. Kata beliau, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala, kata Nabi, kullu ummati, seluruh umatku nanti yadkhulunal jannata. Kabar gembira nggih. Jadi mudah-mudahan termasuk kita, dan mudah-mudahan kita bisa masuk surga itu tanpa mampir di neraka dulu. Syukur kalau bisa masuknya tanpa hisab, sekalipun hisab tetapi hisaban yang yasira dan tanpa mampir ke dalam neraka. Itulah maka ketika kita habis sholat diperintahkan Allah Ta'ala untuk memohon kepada Allah, berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah. Di dunia ini hasanah, baik memang relatif, tapi yang jelas tidak jelek, tidak jahat, tidak maksiat, tidak dosa. Wa fil akhirati hasanah, dan di akhirat juga baik. Kalau akhirat baik berarti surga yang wakina adzabannar, tanpa mampir ke dalam api neraka. Karena tidak sedikit orang yang sebetulnya masuk surga tapi di neraka dulu. Di nerakanya juga macam-macam. Ada yang sebentar, ada yang agak lama lagi, lama, dan seterusnya.
Ini kita memohon dan berikhtiar mudah-mudahan yang tanpa mampir neraka. Karena itu hadirin, saat ini kita waktunya bersiap siaga, berupaya, berikhtiar dan berdoa supaya nanti pada saatnya masuknya surga kita tanpa mampir ke dalam neraka. Caranya bagaimana ya? Sing paling penting kita hindarkan larangan-larangan Allah, yang maksiat, yang dosa, yang dolim, yang khaba'is dan seterusnya. Ilaman aba, tapi kata Nabi, semua umatku, karena itu termasuk kita nanti masuk surga. Ilaman aba, kecuali yang aba. Apa niki lek bahasa Surabaya ngoten nggih, mokong nggih. Gak mau diajak masuk surga niku. Maka jangankan kita, para sahabat saja masih kurang jelas. Kila para sahabat bertanya, "Waman ya'ba ya Rasulullah?" Sinten to Rasul sing abah niku, sing ya'ba niku sinten? Kata Nabi, "Man atau ani sing sapa wonge taat kepadaku nggih, nglakoni perintah-perintahnya Allah melalui Nabi dan menjauhi larangan-larangannya, dakhala jannah, jamin masuk surga." Syaratnya sampai mati. Nggih, saiki enggak wetu masalah ibadahe, tapi sekali lagi naudzubillah tidak sedikit nggih orang yang pointer, alim kayak Barsiso yang pernah kita ceritakan itu, Bal'am bin Baura dan lain sebagainya, itu orang yang luar biasa. Tapi sekali lagi naudzubillah, matinya mati dalam laknat Allah Ta'ala, mati sujud kepada iblis, mati masuk neraka. Oleh karena itu, apa yang sudah ada pada kita ini, minimal ini kita jaga betul-betul, kita jaga baik-baik, kita pertahankan, ojo sampai meleset. Napa meleset niku? Ya pokoknya ojo sampai hilang. Ini yang sudah ada ini sudah bagus, kita pertahankan. Misalnya kita bisa menjaga sholat 5 waktu, kita tambah dengan sholat-sholat sunnah, syukur-syukur yang bisa tahajud, bisa duha dan lain sebagainya. Udah luar biasa itu. Syaratnya sampai mati. Nah, aja sampai ini yang sudah baik-baik ini nanti menjelang waktu mati. Biasanya hadirin, yang tidak jarang itu ketika menjelang mati diuji. Ujiannya ndak ringan, loro sih. Nggih. Loro ini yang kadang-kadang orang yang imannya kurang kuat gitu, terus ninggalno perintah termasuk sholati, padahal sekalipun sakit nggih, yang kayak apa, pokoknya asal akalnya ini sehat nggih, sakit sing kaya apa tetep wajib nglakoni sholat sesuai kemampuan nih. Lah kalau seperti kemarin yang ditanyakan Pak Musa itu, kadang sadar kadang tidak Pak. Waktu sadar itu dia punya kewajiban nggih. Kalau tidak sadar ya wis, tidak sadar berarti tidak punya kewajiban. Sampai pirang-pirang dino gak sadar ya sudah, blank prei. Tapi ada misalnya setengah hari sadar gitu nggih, jam 8 sampai jam 2, nah dia punya kewajiban sholat duhurnya. Jangan sampai ditinggalkan, begitu masuk duhur segera dikerjakan. Dikhawatirkan nanti masuk duhur wis sadar, wis punya kewajiban, dia tidak mengerjakan, delalah kersane Gusti Allah mati, meninggal. Nah ini berarti dia matinya punya kewajiban sholat. Nun sewu, mohon maaf, termasuk ibu-ibu nggih. Ibu-ibu ya sakjane ndak ibu-ibu tok, bapak-bapak juga. Tapi yang sering, yang rawan itu ibu-ibu. Kalau sudah masuk waktu ibu nggih, bagaimanapun diupayakan segera menjalankan sholat. Dikhawatirkan duhur wis masuk, panjenengan sing gosik tibae jam 12:30 panjenengan datang bulan. Nah piye? Gitu. Wis datang bulan wis bebas toh. Tapi panjenengan punya waktu tadi duhur, berarti panjenengan ninggalkan sholat duhur. Sementara sholat itu bagi orang yang hadas besar karena haid itu tidak wajib mengganti. Tapi model kayak gitu itu, mohon maaf saya belum pernah dapat keterangan bagaimana Pak belum sholat duhur atau belum sholat pokoknya
kedisian men terus sholatnya bagaimana? Ini tinggal sing jawab ae nggih. Nek sing jawab wong sing gampang apa nang arane? Gampang ngasih destinasi kodok ae. Padahal kita belum menemukan perintah kodok itu kecuali seperti yang kita sampaikan itu keturun atau kelalen. Cuma dua itu. Lah panjenengan tadi sudah masuk duhur, kadang sholat gak lali, gak keturun, gak apa lah. Tiba-tiba begitu tengah-tengah waktu duhur panjenengan datang bulan. Nah, ini yang harus kita jaga. Ibu-ibu nggih tolong putri-putrinya diwanti-wanti biar tidak punya tanggungan meninggalkan sholat. Kalau seperti itu modelnya sudah dibilang tarikus sholat, meninggalkan sholat. Ya mudah-mudahan saja Allah telah tetap memaafkan, mengampuni orang yang seperti itu. Insya Allah kalau hanya sekali dua kali tanpa dibiasakan, insya Allah dan panjenengan taubat diampuni, dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali ke sini, waman yakba ya Rasul, sapa sing yakba ning Rasul, man atau ani nggih. Barang siapa yang taat kepadaku ini maksudnya ya taat kepada agama, taat kepada Allah taala nggih. Perintah-perintahnya semua dikerjakan nggih sesuai kemampuannya, nanti dia masuk surga. Syaratnya sampai mati, sekali lagi nggih. Jadi taat kepada Nabi, taat kepada agama sampai mati. Saya kembali ulangi bahwa lek wis arep mati banyak ujiannya, termasuk sakit itu. Karena itu ya dalam rangka mempertahankan iman dan surga ini, mari sekalipun sakit kita tetap upayakan mengerjakan. Sekalipun sampai tinggal isone niku mau kedep moto nggih, ngletak isyarat wis kangelan, wis pokoknya parah, tapi sehat akalnya, sadar, seingat, maka dia kerjakan sak mampunya dan atau harohnya membersihkannya tayamum di situ saja. Kalau ada kotoran Pak najis ya kalau bisa memang dibersihkan. Tetapi kalau sudah tidak bisa karena satu dan lain hal, insya Allah dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lan iki waman asoni kata Nabi, sopo sing maksiat durhaka nggih menentang kepadaku fakot aba, itulah orang yang aba. Dados orang yang yakba atau orang yang aba itu adalah orang yang menentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti dia tidak masuk surga. Nggih, hadirin, saya kalau ngomong gini selalu ingat firman Allah yang sering kita baca itu. Kul, Allah bilang, Allah berfirman di surat Jum'ah itu, innal mautal ladzi tafiruna minhu fa innahu mulaqikum. Dulu itu gak dulu tok, sekarang barang masih banyak ya orang yang wedi mati niku akeh. Bahkan masih ada orang yang ingin melarikan diri dari mati. Sakjane wajar wong takut mati niku wajar. Karena memang ya banyak hal yang dihadapi oleh orang mati itu. Sampai-sampai kalau Bapak Ibu masih ingat, dulu ada penyair yang terkenal itu, sinten namanya Khairil Anwar nggih. Itu di dalam salah satu puisinya dia menulis, aku ingin hidup 1000 tahun lagi. Ini berarti tidak kita tok yang takut mati. Karena itu hadirin, ketika di zaman Nabi dulu, zaman ayat Al-Quran masih turun, banyak orang yang ingin melarikan diri dari mati, maka Allah menurunkan ayat itu, kul Muhammad katakan kepada orang-orang kaummu terutama yang wedi mati itu, innal mauta alladzi tafiruna minhu fa innahu mulaqikum, bahwa kematian yang kamu takuti, yang kamu lari darinya itu innal mautal tafirun fa innahu mulaqikum, maka kematian itu akan menemui kamu, pasti ketemu nggih, cuma persoalan waktu dan tempat saja. Bahkan di dalam surat An-Nisa ini juga pernah saya sampaikan, kata Allah taala aina ma kuntum yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musayyadah.
dimanapun kamu sembunyi, dimanapun kamu lari, pasti kalau sudah idza jaa ajaluhum, ajal itu tiba, tidak akan bisa ditunda-tunda kembali, pasti akan mengalami mati. Lah yang kita perjuangkan sampai mati inilah, kapanpun kita mati, dimanapun tempatnya, apapun sebabnya, mari kita bisa mati dalam keadaan iman takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak tahu karena Bapak Ibu sekalian, karena semua itu ada di tangan Allah Ta'ala. Orang yang berada di Lumajang, di gunung yang meletus itu, dia juga tidak kepengin seperti itu. Kepenginnya mati yang normal wajar. Ada yang mati memeluk ibunya, bagus itu. Tapi ada yang mati Masya Allah kelelep lahar itu, ya Allah. Makanya yang kita amat sangat khawatirkan kan kalau kita mati mendadak ada musibah bencana seperti itu kalau sudah seperti itu hadirin sudah tidak ada yang bisa kita lakukan lagi. Karena itu mumpung kita masih punya waktu ini, mari kita perjuangkan dan jangan lupa selalu berdoa kepada Allah Ta'ala. Allahumma a'inni, seperti yang diajarkan Nabi, a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, supaya kita bisa beribadah kepada Allah dengan ibadah yang baik. Kembali ke sini lagi, waman asani, barang siapa yang durhaka kepada Nabi, kepada agama, faqad aba. Jadi orang yang aba inilah yang tidak masuk surga karena menentang ajaran atau syariat agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, oleh situ lumayan Sebelum dilanjut, ada yang perlu dibahas? Lanjut. Ini gampang karek nglakoni mawon. Baik. Yang keempat, Ar-Rabi'u an Abi Muslim wakila Abi Iyas Salamah ibnu Amr ibnul Aqwa radhiyallahu anhu anna rajulan akala. Ini rada siji ini akhlak tetapi kalau dilanggar akibatnya berat. Kalau dilanggar ndak tahu, ndak apa-apa, ndak tahu. Atau tahu tapi ya karena satu dan lain hal dia berhalangan misalnya, itu ndak apa-apa. Yang bahaya kalau dia ngeremehno seperti ini. Akala yang sedang makan inda Rasulillah, di sisi Nabi, bisimali dengan tangan kirinya. Jadi makan kita tidak jelas makan makanan kecil atau makan besar, kita tidak tahu, tapi dengan tangan kiri. Faqala, maka kemudian beliau bersabda, ngomongi di nasihat Nabi, kul, saudara makanlah biyaminika, dengan tangan kanan. Qala rajul, nah ini dia sakjane iso dia sebetulnya tidak ada halangan, tetapi oleh jawab ngene, la astati kaisa aku mangan dengan tangan kanan, tidak bisa katanya. Padahal dia bisa. Qala Nabi sabda selanjutnya, lastatokta ma mana'u illa kibru. Sebetulnya kamu bisa, tidak mungkin tidak bisa, kamu sehat. Tidak ada yang menghalangimu kecuali illa kibru, kecuali sombong. Sombong yang membuat dia kepada Nabi pun dia menentang, tidak mau menggunakan tangan kanan ketika makan. Jadi ini ngeremehno, sombong. Maka fama rafa'a ilal fi, karena itu dia dihukum oleh Allah Ta'ala sehingga dia tidak bisa mengangkat tangannya kepada mulutnya untuk makan itu. Karena itu hadirin aja pisan-pisan ngeremehno syariatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, termasuk yang ketoknya sepele kayak gini Kalau bisa hadirin, kembali saya sampaikan, ini dulu juga sudah, kalau kita makan berupayalah sedapat mungkin untuk mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti kita ketemu ada riwayat bahwa Nabi itu kalau dahar, kalau makan, termasuk juga para sahabat itu hampir selalu pakai tangan hadirin, tidak pakai sendok garpu seperti kita. Dengan tangan, kemudian nek selesai dibersihkan dengan lidahnya, jari-jarinya ini. Dan beliau bersabda, kenapa seperti ini? Karena kamu tidak tahu di mana letak berkahnya
makanannya kamu makan itu. Karena itu hadirin kita berupaya sedapat mungkin ya, kecuali uzur darurat, makanannya kuah tok misalnya, repot lek dipuluk maka ya tidak apa-apa monggo. Kemudian kita tidak jarang melihat cara makan yang prasmanan di resepsi di pesta-pesta itu tidak jarang yang kemudian bertentangan dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Napa? Biasanya lek mangan oleh mangan kare ngadeg. Ini juga sudah tidak sunnah. Nabi menganjurkan duduk dan duduknya di bawah, nggih. Kemudian kaki satunya untuk lemek duduk, yang satunya diberdirikan. Yang kanan diberdirikan apa-apa hanya ini. Kenapa? Untuk menjaga lambung. Lambungnya dijaga supaya lambung itu bisa terisi 3 hal. Lek duduk kayak ngene nggih pemene karo ngadeg kowe pira-pira mawon masuk nih. Tapi dengan disangga apa-apa kita yang kanan sehingga seperti yang diharapkan Nabi, ketika kita makan itu lambung kita terisi 3 hal. Sepertiga untuk makanan itu, sepertiga untuk minum, dan sepertiga untuk rongga bernapas. Nggih. Dengan begitu maka insya Allah awet sehat karena ada nasihat. Nggih. Sebetulnya itu bukan hadis, nggih, panjenengan nggih lebih baik tahu. Nggih. Kalau ada yang mengatakan jangan makan sebelum terlalu lapar dan segera berhenti saat makan itu sebelum terlalu kenyang, ini bukan hadis, nggih. Sabda tapi nasihat hukama tetapi baik untuk kita ikuti karena itu tujuannya untuk kebaikan. Tapi yang perlu kita ketahui jangan disandarkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kurang baik lagi ketika makan di prasmanan itu, di pesta itu sambil berdiri kemudian sambil omong-omongan, ini juga tidak betul. Terus mengambilnya kemana-mana, ngeten nggih, diceh-ceh, gak dintekno terus ditaruh, ini juga bertentangan dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lek ana wong mangan sing dintekno, dibersihani wadahe ngoten, malah dilokno nggih, ketok nek gak tau mangan jarene. Padahal itu tuntunan Nabi nggih. Ndak boleh kita nyiso, napa nyiso niku? Ndak dihabiskan nggih, ndak boleh. Dimanapun kita makan dihabiskan. Bahkan nanti kita ketemu ada riwayat kalau kita makan dari bagian makanan itu ada yang jatuh, kita ambil, kita bersihkan, kemudian kita makan, kecuali yang tidak bisa dibersihkan. Oke, kembali ke sini. Jadi orang ini sakjane bisa, tetapi karena dia merasa angkuh, sombong, sehingga dia langsung diberikan peringatan Allah Ta'ala, dia tidak mampu mengangkat tangannya lagi untuk makan itu. Baik, habis kita lanjutkan ke hadis yang kelima. Apa niki? Ini ngalih nggih. Ngalih ini yang banyak terjadi di banyak masjid nggih, di shop-shop salat itu nggih. Ini tadi baru membahas tentang berita surga, membahas tentang makan dengan tangan kanan. Sekarang tentang shopnya salat. Al-Khamis yang kelima, an Abi Abdillah Nu'man ibnu Bashir radhiyallahu anhu qala, sami'tu, kata Nu'man, aku pernah mendengar Rasulullah SAW yaqul, bersabda, kata beliau, la tusawwunna, hendaklah kamu meluruskan, lurus suhufakum, saf kamu sekalian lurus. Jadi kalau sudah dibuat garis kayak gini, hendaknya kita buat patokan, yang sering disepakati itu yang pas garisnya ini adalah tumit atau kencetnya itu. Boleh kita meluruskan di kaki yang depan kita, jari-jari jempol kita misalnya, semuanya lurus kayak itu, menjadi lurus safnya, menjadi sempurna. Jadi Nabi sebelum berdiri ngimami, nanti ketemu di sini, beliau tidak langsung memulai. Bahkan hadirin pernah saya ceritakan itu nggih, beliau itu sampai hafal para sahabatnya atau jamaahnya yang ikut sholat beliau, karena kebanyakan jamaah beliau itu tempatnya tetap pancet nggih. Yang di belakang iman begitu terus
yang di pojok sana ya pojok terus. Sehingga suatu ketika yang biasa di pojok itu adalah namanya sahabat Sa'ban, wakilah sahabat Sauban. Nah satu pagi subuh oleh beliau diperhatikan, kok tidak kelihatan Sa'ban ini, padahal tidak pernah telat, rumahnya jauh banget dari masjid, jalan lebih dari 2 jam, coba melaku luwih 2 jam gak pernah absen. Kita rumahnya tidak lebih dari 5 menit kadang-kadang males ke masjid gitu. Ini sahabat Sa'ban. Ternyata hadirin tidak datang itu karena beliau sudah meninggal dunia. Nah, beliau sekali lagi sebelum memulai bertakbiratul ihram, imam salat itu beliau memperhatikan jamaahnya, kemudian memerintahkan la tusawwunna sufufakum atau la yukhallifannallahu baina wujuhikum, atau Allah akan membuat selalu berselisih di hatimu itu. Nah, orang yang berselisih di hati ini maksudnya ditoto niku lho angel. Karena sebetulnya sholat itu kan kalau berjamaah pahalanya ditambah menjadi 27 kali lipat dibanding sholat sendirian. Itu bisa seperti itu manakala softnya dipenuhi aturan-aturannya, nggih, cara tempatnya. Orang ngarep rong penuh ngono mburi gawe meneh, ini juga ndak bener. Jadi yang rapat, yang lurus. Kenapa orang yang tidak mau lurus, tidak mau rapat itu sebetulnya kata bahasa beliau tempatnya ditempati setan. Maksudnya bukan tempatnya itu yang ditempati setan, tapi tempat hatinya ini dibuat bertengger oleh setan, sehingga sholatnya tidak seluruhnya nyembah kepada Allah Ta'ala, tetapi masih nyembah kepada hawa nafsunya atau kepada syaitan, sehingga ketika ditoto diluruskan itu dia sulit untuk menurutnya. Hadirin, kenapa jamaah ini harus rapat lurus, dan kenapa satu sholat dengan sholat yang lain itu jumlah rakaatnya tidak sama. Ternyata hadirin, suatu ketika pernah diteliti oleh ilmuwan yang religi tentang kenapa jumlahnya rakaat sholat itu kok tidak sama, subuh kok cuma 2. Kenapa? Karena orang yang habis subuh itu, bangun subuh itu masih fit badannya, masih seger, masih komplit kemampuannya. Karena menurut ahli yang meneliti itu di dalam tubuh manusia termasuk kita ini ada muatan-muatan elektrik yang religi sifatnya, mengarah kepada kebaikan. Yang itu manakala digunakan untuk beraktivitas, lebih-lebih kalau beraktivitas dengan pikiran, ini menjadi menurun, bahkan lemah sekali muatan elektrik di dalam tubuh ini. Karena itulah maka ketika subuh itu masih banyak muatannya, kita cukup 2 rakaat saja sholatnya. Apalagi kalau malam habis melaksanakan sholat tahajud. Tetapi begitu selesai subuh sampai waktu duhur, kita full dengan aktivitas sesuai dengan kegiatan kita masing-masing. Ini mesti dia tidak pernah meninggalkan aktivitas pikirannya atau akalnya atau batinnya. Sehingga hadirin, ketika seperti itu bahasa kita menjadi lemah, menjadi lelah orang, maka muatannya menjadi menurun. Karena itulah maka waktu duhur dibutuhkan gesekan antara satu jamaah dengan jamaah yang lain. Jadi kita merapatkan sholat itu sebetulnya bahasane dewi ngeces nggih. Nyetrum ben setrumnya penuh lagi. Karena itu sholatnya pakai 4 rakaat dan harus rapat biar saling bergesekan. Kita kan kadang-kadang lek dipepet koncone ngono sing risilah sing ndak iso khusus sing ini masih dimuati setan berarti hatinya. Sing betul itu kan kita toto sop itu kita rapatkan dulu. Ya tidak rapat ngono. Karena apa? Karena di tempat kita kan jembar nggih. Kecuali kalau panjenengan sholat di Multazam sana atau di Hijir Ismail itu masalah bisa masuk aja ada banget di Hijir Ismail itu. Karena saya pernah sholat di sana hadirin gak iso ruku, gak iso sujud, ya rukuknya ya gini tok, sujudnya ya gini tok, karena wong rapet banget ya.
Lah yang kayak gitu kita tidak apa-apa. Ketika kita di tempat yang seperti ini kita harus menyempurnakan. Ini bahu kita sentuhkan kepada baunya sesamanya. Lek wis ngoten baunya sentuhan, kakinya disesuaikan, samakan dengan baunya sehingga baik bau maupun telapak kaki itu sama-sama nempel. Ya tidak harus sek-sekan memang, tapi harus nempel. Itu tadi tujuannya. Biar pengembalian muatan elektrik religi kita itu bisa sempurna. Kemudian setelah sholat duhur kita kembali beraktivitas lagi, maka kekuatan kemampuan di dalam fisik kita menjadi menurun lagi. Karena itulah di waktu asar kita diperintahkan sholat untuk berjumlah 4 rakaat lagi. Begitu seterusnya. Jadi karena itu saja nih apa yang diaturkan Nabi, dicontohkan Nabi, dinasihatkan Nabi itu adalah bukan tidak ada alasannya tetapi punya makna dan alasan yang dalam. Karena itu orang yang mengikuti tuntunan Nabi insya Allah dia akan tidak rugi tetapi justru sebaliknya mendapatkan keuntungan yang besar. Dulu hadirin ketika kita baca ada sebuah hadis yang menerangkan pakai emas itu bagi laki-laki haram hukumnya. Kita kayak ngengkel, posisi wong wedok oleh kok lanang gak oleh. Ternyata hadirin sekarang sudah bisa dijawab bahwa orang laki-laki itu kenapa tidak boleh pakai emas karena tidak pernah mengeluarkan darah. Sehingga manakala menggunakan emas itu punya pengaruh yang negatif terhadap kesehatan tubuh kita. Untuk orang wanita kan senantiasa mengeluarkan ganti darahnya, maka boleh bagi kaum wanita. Baik, kita kembali ke sini. Hendaklah kamu sempurnakan sopmu dengan rapat dan lurus supaya dengan seperti itu Allah akan menambah pahalamu dari dua poin saja ditambah menjadi minimal 27 kali lipat dibanding sholat sendirian. Baik. Wa fi riwayatin, di dalam sebuah riwayat lil Muslim, karena adalah Rasulullah SAW yusawwi, beliau meluruskan, merapatkan suhufana terhadap sop-sop kami. Ini Nabi loh yang atur. Hatta ka'annama, sehingga seakan-akan beliau itu yusawwi bihal qadah, seakan-akan beliau meluruskan anak panahnya kepada sasarannya. Orang lek mau nembak atau mau memanah itu kan kipas nosik toh nggih. Mboten asal melesatkan saja, ndak, dilurus nosik ben tepat pada sasarannya. Nah, beliau meluruskan sopnya jamaah itu seakan-akan beliau meluruskan anak panahnya kepada sasarannya. Hatta idza ra'a anna qad aqalna anu suma kharaja yauman, sehingga ketika kita paham, ketika kita menerima nasihat Nabi, setiap kita melaksanakan sholat kita akan mengikuti apa yang telah diajarkan Nabi itu. Faqama hatta kada ayukabbara, suatu ketika Nabi berdiri sudah siap untuk bertakbir, tiba-tiba faro'a rajulan, beliau melihat salah seorang jamaahnya badian sadrahu, ada yang dadanya ini agak menonjol ke depan. Ini menunjukkan kalau sopnya masih kurang lurus. Apa kata Nabi? Ibadallah. Lo coba awak dewi niki kula nate bapak ten mriku ngriya ten Simo. Ada orang masya Allah nemen atos ya. Jadi sopnya ndak bener, kita toto, kita luruskan, kita niku malah melayu dia. Coba piye ngoten iki? Nah, direwangi metu gak melok jamaah rapopo. Coba piye ngoten niku. Enten malih lek dikengken rapat ngoten alasane sing keri lah, disenggol jamaah liyane sing gak iso khusuk macam-macam nggih. Padahal ini bertentangan dengan yang dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika ada orang yang dadanya agak menonjol, beliau bersabda, ibadallah, wahai hamba Allah, la tusawwunna sufufakum, hendaklah kamu luruskan sopmu itu, nggih, kamu ratakan, jangan ada yang menonjol atau yang ke belakang. Au la yukhallifannallahu baina wujuhikum, atau Allah akan membuat selalu berselisih di hatimu itu. Karena apa? Di hatimu terdapat setan yang
menentang kamu untuk ditoto atau diatur. Hadirin, ini gambaran orang yang di dalam sholatnya sulit untuk ditata, biasanya di masyarakat, di rumah tangga, dengan khalayak dia juga suka berselisih untuk tidak mau saling menyatukan diri atau saling menghormati. Ini biasanya orang yang sulit ditoto ketika melaksanakan sholat berjamaah. Baik, asadis sudah. Sekarang sebelum ke sini ada yang perlu monggo silakan gantian. Ntar Bu gantian dulu. Monggo silakan Pak Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Ustaz. Ingin tertarik dengan hadis yang sebelumnya tadi bahwa Rasulullah dari hadis itu mengatakan semua umatku itu telah akan masuk ke dalam surga kecuali yang ada. Kemudian dari siapa yang ada? Yang ada itu adalah orang yang mansoni. Orang yang asoni adalah orang yang durhaka, maksiat apa-apa. Ya. Nah, berarti ini dari hadis ini bisa diambil sedikit pemahaman bahwa lebih utama meninggalkan maksiat daripada sekedar mengejar banyaknya amal. Nah, yang ingin saya tanyakan di sini adalah karena ada pemahaman juga yang lain bahwa salah hadis juga bahwa perbanyak amal-amal itu nanti bisa menutupi dosa-dosamu. Iya betul. Nah, yang ingin saya tanya bagaimana kaitannya tadi ini dengan ternyata lebih utama adalah meninggalkan maksiat daripada sekedar menambah amal-amal saja. Seperti hadis yang tadi. Matur nuwun Ustaz. Sami terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo mic-nya ganti untuk ibu-ibu. Monggo saya gabung, mungkin kalau bisa digabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang saya tanyakan masalah sholat. Ini ada ajakan sholat yang berbunyi demikian. Sholatlah 4 rakaat di awal hari. Ini ajakan sholat untuk sholat sebelum subuh 2 rakaat dan subuh 2 rakaat menjadi 4. Ataukah ajakan sholat duha yang 4 rakaat? Karena ajakannya sholatlah 4 rakaat di awal hari. Sudah itu aja. Terima kasih kembali. Insyaallah saya jawab Pak Dokter. Yang pertama tadi disebutkan orang yang tidak masuk surga itu orang yang banyak durhaka atau maksiat atau menentang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya ini menunjukkan bukan berarti lebih utama meninggalkan kemaksiatan daripada memperbanyak amal solehnya. Artinya di samping diperintahkan untuk memperbanyak amal solehnya, perbanyak amal solehnya, jangan selalu menentang kepada kami. Ini lebih-lebih akan menjadi betul-betul tidak bisa masuk surga adalah orang yang sudah tidak menjalankan perintah, dia lebih banyak melakukan durhaka atau kemaksiatan. Sekalipun sebetulnya orang sudah menjalankan perintah, melakukan kewajiban-kewajiban, tetapi kalau dia melakukan dosa, maksiat, lebih-lebih dosanya dosa besar, jelas itu akan berpengaruh dia masuk neraka, sekalipun mungkin nerakanya tidak abadal abadi gitu. Dia ya sholat sakjane, tapi pernah berani sama orang tua, durhaka sama orang tua. Dia juga sholat sebetulnya, tapi juga pernah membunuh dan lain sebagainya lah. Perbuatan yang dosa itulah lebih-lebih dosa besar. Ini yang menyebabkan dikatakan beliau illa man aba tadi itu. Jadi kalau tidak mutlak maksiat, maka dia masih ada harapan untuk bebas dari neraka, tapi tetap masuk neraka.
Begitu nanti dia sudah selesai, baru dia bisa masuk surga. Lah dikatakan Nabi aba di situ adalah sama sekali dia tidak melakukan yang baik. Pokoknya tidak gelem, taat itu tidak gelem, dia durhaka, menentang kepada syariat agama. Ini yang pertama. Yang kedua, memang betul bahkan ada ayat yang mengatakan tutupilah kesalahan-kesalahan itu dengan amal baikmu akan dihapus, dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang itu betul, tetapi yang lebih baik di samping kita berupaya untuk senantiasa melakukan kebaikan, kita upaya untuk kita tinggalkan yang jahat, yang maksiat, yang dosa sejauh-jauhnya. Karena kalau kita kembali kepada may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, nggih, wis gak kena diingkari meneh, gitu. Sekecil apapun apa yang dilakukan itu nanti akan mendapatkan akibat atau ganjaran di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kecuali kalau dia sudah bertaubat, taubatan yang nasuha. Dia pernah misalnya maksiat, pokoknya dosa lah nggih, tapi akhirnya dia bertaubat kan 3 syaratnya, 3-nya dan penuh semua, kemudian dia tidak maksiat lagi, insya Allah dosa itu dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dosa syirik pun kalau dia sebelum mati bertaubat berarti berhenti dari syirik, maka syiriknya itu juga dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ngaten nggih, wallahu a'lam. Ibu, memang saya pernah dengar gitu, cuma belum ketemu secara langsung. Itu bisa diartikan seluruhnya, Ibu. Bahkan di samping jangan melewatkan qobliyah subuh 2 rakaat plus subuhnya 2 rakaat kan 4, betul nggih. Di dalam riwayat yang lain di sholat duha itu kalau bisa laksanakan bukan hanya sekedar 4 rakaat tetapi 8 rakaat, 4 kali salam 2 itu bisa nggih. Bahkan tidak sampai di situ, ada sebuah riwayat yang menerangkan komplitnya begini. Barang siapa yang bisa, nanti ketemu ada babnya itu, Bu nggih. Barang siapa yang bisa menjaga 4 rakaat sebelum duhur, jaga istiqomah gak pernah absen, dan 4 rakaat ba'da duhur, tapi 2 kali salam karena kualitasnya tidak sama, satu muakkad, satu ghairu muakkad. Sing sapa wonge bisa istiqomah menjaga qobliyah duhur 4 rakaat, ba'da duhur 4 rakaat, haram baginya masuk neraka. Coba. Mungkin ini Bu nggih yang lebih, tapi abot kula nggih nate nggih. Dulu waktu masih dinas itu saya kalau berhalangan itu tak kodok, misalnya belum kober 4 rakaat tadi waktu sebelum duhur, tiba wis komat, maka kita ikut jamaah dulu, nanti habis sholat duhur kita ganti yang ketinggalan tadi itu. Kalau bisa dilakukan semuanya nggih, baik yang qobliyah duhur 4 rakaat maupun yang qobliyah subuh 2 rakaat, jangan sampai ketinggalan kalau bisa. Karena apa? Yang qobliyah subuh itu kata beliau rakaatani qabla fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat fajar atau salat qobliyah subuh itu nilainya nanti di hadapan Allah taala jauh lebih mahal, lebih baik, lebih mulia dari dunia ini seisinya. Ini qobliyah subuhnya, dahniyah subuhnya. Oleh karena itu jangan sampai subuh tidak ikut berjamaah. Bahkan ada tambahan, orang yang ikut berjamaah subuh, sekalipun malam dia tidak bisa bangun tahajud, tapi subuhnya berjamaah, dia dapat gratisan pahala seperti dia melakukan sholat sunnah semalam suntuk. Masya Allah, luar biasa. Karena itu jangan kita abaikan. Bahkan Nabi membolehkan kalau berhalangan bukan dibiasakan, cuma kalau berhalangan saja melakukan qobliyah subuh itu bisa diganti setelah sholat subuh atau setelah masuk waktu duha. Ngaten Bu nggih? Sampun tidak ada waktunya Mas. Oh, monggo nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, mau tanya, kalau kita dalam perjalanan di kendaraan, sedangkan itu waktunya sudah maghrib, itu maghrib itu kan hanya sebentar ya Pak. Ya.
Terus kita untuk mengerjakan sholatnya itu tidak mungkin kita berhenti. Ya. Terus kita harus mengerjakan tayamum di kendaraan ataupun gimana Pak caranya? Ya. Sudah gitu aja. Memang kalau kendaraannya umum kita tidak bisa Ibu. Kalau kendaraannya umum apa itu bis, kereta api atau pesawat itu sulit. Tapi kendaraan pribadi ya kita bisa berupaya gitu. Saya pernah melakukan Ibu, tapi waktu itu saya naik kereta api dari Tasikmalaya sana untuk kembali ke Surabaya. Demikian pula waktu berangkatnya. Begitu masuk waktu sholat kita tayamum Ibu, ya di situ. Kalau saya dulu di pintu samping ini, kemudian saya minta izin orang-orang yang satu ikut jenengi. Kan kursinya satu orang ini ada terus ada pada depan saya bilang mohon maaf saya sholat sebentar lek bisa menghadapnya kiblat, kalau tidak bisa sak keneke. Allah Maha ngerti kok. Justru sholat yang seperti itu belum tentu lebih jelek daripada sholat yang seperti ini. Bisa jadi itu lebih baik daripada sholat kita ketika di dalam ini. Kenapa? Karena kalau di sini kan ringan mudah, wajar, umum dilakukan banyak orang. Tapi lek sholat nang jerone kendaraan kan berat. Berat itulah manakala kita pertahankan, kita perjuangkan, kita laksanakan, Allah menilai, menghargai yang luar biasa lebih baik daripada sholat yang wajar. Karena itu Bapak Ibu sekalian, ada sebuah keterangan sholatnya orang yang di desa sepi, jauh daripada hiruk pikuk, jauh dari kemaksiatan, jauh daripada pokoknya gangguan, tidak lebih baik daripada sholatnya orang yang berada di tempat seperti kita ini. Banyak gangguannya, mau sholat ono ini, mau sholat HP ini muni dan seterusnya. Maka justru sholat yang di tempat kayak kita ini lebih berat. Karena itu pahalanya insya Allah lebih banyak daripada sholat yang di tempat yang aman, yang mudah tadi itu. Ngaten nggih? Mohon maaf waktunya sudah habis. Insya Allah kita lanjutkan pada pekan yang akan datang. Mudah-mudahan ngaji yang singkat ini selalu dibarengi oleh hidayah Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf manakala ada yang kurang berkenan. Terima kasih atas segala perhatian. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.